Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kelarkan hidup lo, duta bikini jadi tersangka. Ditulis oleh Argo Javires. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Barang siapa menabur badai maka ia akan menuai bencana. Barang siapa menabur bencana maka ia akan menuai malapetaka. Barang siapa menabur malapetaka maka ia akan menuai kebinasaan. Begitu seterusnya. Akibat ulah kembelinti yang sok hebat dan merasa paling benar sendiri, Dinar Candy kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pornografi dan porno aksi terkait aksi protesnya yang tak senonoh menolak perpanjangan PPKM. Dengan hanya mengenakan bikini warna merah, masker putih, kacamata hitam, dan membawa sebuah papan bertuliskan "Saya stres karena PPKM diperpanjang", duta bikini keblinger ini melakukan aksi tak senonoh itu dengan berdiri di tepi jalan raya di perempatan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Video itu disyuting oleh adiknya dengan menggunakan telepon seluler dari dalam mobil mereka, lalu diunggah Dinar Candy di Instagram miliknya. Video itu kemudian buru-buru dihapusnya, mungkin ketakutan terkena masalah hukum, namun terlambat. Bagi DJ ngaco ini, sial justru menimpa dirinya. Videonya itu meledak di pasaran, menjadi viral dan menyebar secara sporadis di berbagai platform media mainstream, termasuk namun tidak terbatas di berbagai media sosial dan grup-grup WhatsApp. Dinar Candy akhirnya ditangkap. Polisi menyita telepon seluler miliknya sebagai barang bukti. Selain DJ keblinger ini, polisi juga memeriksa adiknya yang sekaligus asistennya itu, yang merekam video tersebut saat Dinar berbikini ria di trotoar jalanan. Dinar Candy dijerat pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi dan ancaman hukuman pidana 10 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Ingin saya katakan mampus tapi tidak boleh. Begitulah kura-kura. Akibat perilaku pecicilan dan lebay yang kebablasan, bocah pecicilan ini menuai konsekuensi hukum atas ngaconya pola pikir dalam otaknya itu. Kelarkan hidup lo. Jangan katakan masa hanya gegara pakai bikini kok dijadikan tersangka dengan ancaman 10 tahun penjara. Kalau begitu semua yang pakai bikini di Bali sana dijadikan tersangka juga dong. Ini pola pikir pecundang yang tidak memahami esensi masalah hukum yang sesungguhnya. Delik pidana timbul karena si duta bikini ODGJ ini menggunakan bikini bukan pada tempatnya, yaitu di jalan raya. Perilaku tidak senonoh itu masuk dalam kategori eksploitasi seksual dengan memamerkan pantatnya yang gondal-gandul dibalut bikini di pinggir jalan raya. Apa yang dilakukannya itu bukan kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi bukan berarti harus eksploitasi pamer bikini di jalan umum. Jadi jangan dikit-dikit bertamengkan narasi kebebasan berekspresi. Kalau negara-negara di Eropa maupun Amerika sana demo turun ke jalan pakai bikini termasuk bugil sekalipun adalah hal biasa. Termasuk perilaku supporter wanita yang berbugil ria pesta di jalanan ketika jagoan klub sepak bola mereka menang. Tapi akan menjadi hal yang tidak biasa dan masalah besar jika dilakukan di negara yang menjunjung tinggi adat ketimuran dan berpedoman pada Pancasila serta norma-norma kesusilaan dan ajaran agama. Ini jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Hidup kalau lagi aman sebaiknya duduk diam, lockdown diri dalam rumah. Tak usah cari-cari masalah yang tidak ada jadi ada. Protes kepada pemerintah dengan tampil seronok dan berbikini di muka umum itu adalah perilaku bejat yang melecehkan harkat dan martabat negara secara simbolik. Cara itu bukan penyampaian aspirasi, akan tetapi kurang ajar yang terselubung. Masih banyak orang lain yang lapar dan haus di jalanan dibandingkan si duta bikini keblinger ini yang masih punya rumah, mobil, dan mampu beli bikini. Tapi kaum papa itu punya tekad yang bulat untuk mendukung kebijakan pemerintah memperpanjang PPKM demi kebaikan bersama. Protes cara gila ala duta bikini termasuk dalam kategori penghinaan terhadap negara, perilaku licik dan busuk yang dengan sengaja meracuni alam bawah sadar masyarakat untuk turut menolak perpanjangan PPKM demi kepentingan pribadinya semata. Apa yang dilakukannya itu tentu saja berpotensi mempengaruhi mindset masyarakat luas.
untuk melakukan protes yang jauh lebih berbahaya dari hanya sekedar berbikini yang bukan pada tempatnya, sehingga timbulnya emosi tidak percaya rakyat terhadap kredibilitas negara. Tujuan negara memperpanjang PPKM itu hanya satu, ingin mewujudkan apa yang telah menjadi tujuan besar bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Jangan dilecehkan dengan simbol ketelanjangan yang tidak pantas itu. Masa hanya gegara sepinya job lantas harus sampai sebegitunya menghina dan melecehkan negara dengan cara yang tak pantas. Makanya sebelum bikin aksi, pakai otak dikit napa? Kura-kura begitu. Ditulis oleh Argo Chavires, dilansir dari Sementara itu dilansir dari haibunda.com. 5 fakta Dinar Kendi ditangkap polisi gara-gara berbikini di pinggir jalan. Aksi disc jockey atau DJ Dinar Kendi yang berbikini di pinggir jalan menarik perhatian publik. Hal tersebut ia lakukan karena satu alasan hingga pada akhirnya dirinya pun diciduk polisi. Sebagaimana yang Dinar Kendi ungkap, aksi yang dia lakukan berlandaskan pada keputusan PPKM yang dilanjutkan oleh pemerintah. Tindakan tersebut sebelumnya pernah Dinar Kendi rencanakan melalui postingan di media sosial dan kemudian benar-benar ia buktikan. Untuk informasi selengkapnya, simak fakta-fakta yang telah dirangkum di bawah ini. 1. Buat janji turun ke jalan pakai bikini. Sebelum melakukan aksi turun ke jalan menggunakan bikini, Dinar Kendi mengupload postingan di Instagram Story. Kejadian itu terjadi sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan PPKM diperpanjang sampai 9 Agustus 2021. Bapak Jokowi yang terhormat, ini PPKM diperpanjang atau tidak? Jangan lama-lama Pak, saya stres. Lama-lama saya saking stres pingin turun ke jalan pakai bikini. Tulis Dinar Kendi, dilihat dari Instagram miliknya. Meski nekat, Dinar Kendi dengan tegas meminta agar tak ada yang meniru aksinya. Ia merasa setiap orang punya cara masing-masing untuk melakukan protes. Ya, kalau terrealisasi jangan ditiru. Ini hanya just for myself, bukan ajakan. Gila ya saya mau ngajak. Artis terkenal pada mau ikutan, aku nggak ngejak. Just myself saja, cari ide sendiri aja. Ekspresikan diri kalian sendiri, tegas Dinar Kendi. 2. Buktikan ucapan. Namun keputusan pemerintah bertolak belakang dari harapannya. Presiden Joko Widodo mengumumkan PPKM diperpanjang pada 2 Agustus 2021. Dengan begitu, Dinar Kendi lantas membuktikan omongannya dengan memakai bikini di pinggir jalan pada Rabu 4 Agustus. Dinar Kendi terlihat memakai bikini two-piece berwarna merah dengan wajahnya tertutup kacamata hitam dan masker. Dia juga membawa papan bertuliskan, "Saya stres karena PPKM diperpanjang." Ia mengunggah aksi tersebut dalam 3 postingan berupa 1 foto dan 2 video di akun Instagramnya. Namun kini postingan tersebut sudah hilang, diduga telah di-take down oleh Dinar Kendi. 3. Diamankan polisi. Akibat tindakan tersebut, Dinar Kendi pun diamankan oleh Polres Jakarta Selatan. Hingga artikel ini ditulis pada wanita kelahiran Bandung tersebut masih menjalani pemeriksaan. Sedang diperiksa, kata Kapolres Jakarta Selatan Kombes Aziz Andriansyah, dikutip dari Detikcom. Lebih lanjut, polisi mengatakan akan memberikan informasi lainnya secara lengkap dengan menggelar jumpa pers nanti jam 10.00 WIB, dikabari sambungnya. 4. Didampingi Nikita Mirzani. Nikita Mirzani diketahui sempat mendampingi Dinar Kendi di Polres Jakarta Selatan. Ia turut membenarkan bahwa Dinar Kendi diperiksa terkait aksinya berbikini di pinggir jalan sebagai aksi protes PPKM perpanjang. Nganterin Dinar di dalam nggak ada, ngobrol-ngobrol doang. Kan Dinarnya masih di dalam, nanti tanya Dinar deh, kata Nikita Mirzani yang terlihat di parkiran Polres Jakarta Selatan. Nikita Mirzani juga tak mau bicara banyak soal sahabatnya tersebut. Bunda, ia kemudian pulang seorang diri dari Polres Jakarta Selatan tanpa Dinar Kendi. Nggak tahu gue pulang kan bukan gue yang berurusan, temani sebentar doang. Nggak tahu, cuma temanin dia aja. Mau gimana? Karena kan Dinar baik juga sama gue, jadi ya temanin saja, kata Nikita Mirzani. Gue cuma bilang, Dinar pulang dulu, baik-baik, hati-hati. Dia jawab, iya kak, makasih, sambungnya. 5. Terancam pidana porno aksi.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh pakar pidana Prof. Hipnu Nugroho, ia menilai bahwa aksi Dinar Kendi termasuk unsur pidana porno aksi. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto itu menjelaskan bahwa Dinar Kendi berpeluang dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi sangat besar. Hipnu menilai apa yang dilakukan Dinar Kendi sudah masuk unsur pornografi sebab aksi Dinar Kendi ini dilakukan di tempat umum, tak santun, dan berada di luar norma masyarakat. Wah, bisa sekali terjerat undang-undang pornografi. Protes boleh, tapi yang santun berdasar pada norma yang berlaku dalam masyarakat, kata Hipnu. Masalahnya kan tempat umum, asas kepantasan dan kepatutan yang menjadi dasar, lanjut Hipnu. Adapun pasal 36 mengatur soal hukum bagi mereka yang melakukan eksploitasi seksual di muka umum. Mereka yang melanggar bisa terancam pidana 10 tahun penjara. Begini bunyi pasalnya. Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan garis miring atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.